produk dari yogurt stick ini direspon dari masyarakat Malaysia. Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, assalamualaikum, terima kasih. Mengenai sambutan di Malaysia mengenai produk yogurt ini adalah sangat baik, di mana kita telah membawa produk ini terutamanya kepada pelajar-pelajar di sekolah, pelajar-pelajar di universiti, dan banyak program pendidikan di universiti dan juga di kementerian pendidikan yang memang kita bawa produk yogurt. Dan produk yogurt sebenarnya seperti yang kita ketahui banyak manfaatnya, terutamanya dalam sistem penghadapan dan juga pencernaan. Dan di samping itu dia juga memerlukan nutrien yang diperlukan oleh badan. Dan sememangnya untuk masa sekarang ini kita melihat lambakan makanan-makanan yang mungkin tidak kita ketahui nutrien dan juga kita panggil dia sebagai junk food. Dan penciptaan yogurt dapat mengimbangi dan menyelesaikan masalah makanan yang tidak sihat di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya kita mulakan pengenalan makanan itu kepada peringkat sekolah rendah lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yogurt mempunyai sijil halal dan juga sijil. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya belum terpuaskan dengan jawabannya. Kalau prosesnya sendiri akan dari mana diproduksi? Jadi ketika produknya masuk dari Malaysia, kan sebenarnya sudah ada pengesahan halal, gitu ya. Begitu masuk Indonesia, apakah tetap melalui proses pengecekan halal atau ada kerjasama dengan MUI, jadi nggak usah dicek lagi, mudahnya begitu ya? Oke. Untuk halal di Indonesia, kita akan ada bersama dengan pengecekan ini. Sebab itu kalau halal di Malaysia sudah ada, ini sendiri kalau kita produk impor, ini akan datang ke pabriknya di Indonesia untuk pengecekan pabrik tersebut. Itu mendapatkan halal internasional ke Indonesia. Tetapi kalau kami nanti akan buka pabrik di sini, ini akan datang ke pabrik kami untuk pengecekan dan pemrosesan halal di tempat yang ada di Indonesia. Jadi ada dua syarat. Kalau halal itu di luar negara, MUI sendiri yang akan datang ke luar negara, contoh ke Malaysia, tim MUI akan datang ke Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mumpung mic-nya lagi dipegang sama Pak Riza, boleh dijawab terlebih dahulu bahwa yogurt stick ini produk ke-8 yang diimpor dari Malaysia ke Indonesia. Sebelumnya ada 7 produk. Bagaimana perkembangannya ya produk-produk yang dipasarkan sebelumnya? Alhamdulillah, produk yang pertama saya keluarkan adalah Inzu Touch Skincare yang dalam market pemasaran sekarang masih berjalan, dan juga produk Aus Cosmetic untuk lipstick dan makeup. Yang ketiga adalah produk Inquarix susu dari BioLife Circle Malaysia. Yang keempat adalah teh tarik yang tengah dalam proses ongoing pengantaran dari Malaysia ke Indonesia. Yang kelima produk kita punya Sri Berjaga dengan Sri Kandi, yang mana itu adalah teh untuk wanita dan lelaki. Itu produk yang kelima. Yang keenam adalah produk Perfect Woman untuk menguruskan badan, untuk kewanitaan. Perfect Woman sudah berada. Yang ketujuh adalah Miracle Coffee ya, yang kita proses sekarang sudah di pabriknya Indonesia dari Malaysia ke Jepang. Yang ke-8 adalah yogurt stick yang akan memasuki pasaran Indonesia. Kenapa saya pilih yogurt stick? Karena saya melihat persaingan yogurt stick di Indonesia ini sangat kurang. Karena itu mana produk yang saya bawa dari Malaysia itu saya pilih yang berkualiti. Karena di Indonesia pun banyak juga produk-produk kita yang berkualiti, tapi produk ini kelainannya kurang ada di Indonesia. Itu yang saya bawa. Jadi persaingan untuk market itu masih bisa dikembangkan dengan apa yang saya buat, seperti yogurt stick, seperti juga teh tarik. Teh tarik Malaysia itu beda dengan teh tarik yang ada di Indonesia. Kualitinya itu yang kita bawa, memang harganya mehong, tapi bedanya pun mehong. Ya, itu saja. Terima kasih.
Mau bertanya selanjutnya, ada 5 varian. Kalau kita melihat di gambarnya, apakah nanti yang masuk ke Indonesia 5-5-nya akan hadir juga atau secara bertahap? Kelima-limanya akan turut berada di Indonesia. Wow, langsung 5 varian ya. Boleh diinformasikan ke kami variannya ada apa saja? Rasanya ada apa saja? Flavornya ada. Kita lihat kita ada rasa mangga, strawberry, blueberry, anggur, dan apple. Wow ya. Jadi akan ada 5 rasa. Bisa dipaparkan oleh Cik Rijal atau Bapak yang depan mengenai Pak Burhan mungkin bisa mengungkapkan soal kosmetik itu. Termasuk juga kopi, karena ini kan kami agak surprise juga ya, karena beberapa produk langsung ya kan di launching dengan MOU resmi. Jadi ingin tahu sejauh mana soalnya. Terima kasih. Dengan Mas siapa nih Mas? Wah ini mohon maaf tidak terlihat. Ini kalau sudah cerita pertarung itu jawabannya pihak. Saya yakin wartawan di sini harus jadi ahli pertarung. Jadi jangan biarkan kita menjadi sisa hidup, tapi dengan semangat hidup dengan pihak kopi. Baik, yang pertama baik pihak beauty care atau pihak Sanjaya Berkah. Ini sudah berdiri 1 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah hari ini hampir 20 reseller, 2.000 reseller di Indonesia. Ibu dirutnya ada Ibu Dirut sini, Ibu Maya Sylvia, Ibu Maya Sylvia, saya CEO-nya. Nah hari ini dengan Dewan usahawan Malaysia, kita sudah komitmen produk yang ada di Indonesia akan kita bawa ke Malaysia, yang dari Malaysia bawa ke Indonesia. Ini sisi positif demi kemajuan kedua negara. Baik, memang skincare itu dari perusahaan saya, memang market PT PIHAN ini kebetulan saya juga di Kadin, saya sebagai wakil ketua tetap wakil ketua bidang ekspor untuk perbatasan juga. Jadi ini juga hero bagi saya untuk bisa produk-produk yang di sini terbawa ke Malaysia. Jadi pihak beauty care itu sudah ada beberapa produk. Jadi boleh dicek di lapangan, dan ini bahwa produk kita ini sudah masuk pasar Indonesia, bahkan sudah mulai keluar, dan semua produk kita sudah laboratorium IG yang kita kasih lihat dengan amanah. Dan insya Allah tidak overclaim, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Kita berani jamin itu, maka insya Allah Kadin terus mendorong bahwa PT PIHAN akan menjadi underbo untuk dunia-dunia kecantikan dan produk-produk makanan. Begitu Mas. Masalah PIHAN kopi, kalau nanti mau uji coba dan mau jadi promosi, nanti kita buka, kita uji, kita buka, ya, dan saksikan indahnya nanti malam bersama dengan istri masing-masing. Terima kasih. Siap, jadi semangatnya Pak Burhan ini benar-benar patut ditiru oleh kita semua. Tapi ada kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Kadin Malaysia yang mungkin saya belum. Oh, ini resmi tidak. Prof ini betul ada profesor ini dari Kadin Indonesia. Ya baik, terima kasih teman-teman dari media. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis ya terkait produk-produk yang dilaunching pada siang hari ini. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa kita memberikan dukungan yang kuat terhadap upaya kerjasama bilateral antara Malaysia dengan Indonesia dalam rangka ekspor impor produk-produk yang halal ya. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan tentang produk-produk halal. Nah ini perlu saya tambahkan bahwa sebenarnya standarisasi produk halal baik yang terjadi di Indonesia maupun di Malaysia dan di negara-negara mana saja, termasuk di pasar global, itu punya standarisasi yang kurang lebih itu sama, ya, kurang lebih itu sama. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana supply chain dari produk halal yang didatangkan dari Malaysia kemudian masuk ke pasar Indonesia. Ini kan harus diawasi benar bahwa halal itu bukan hanya dari status hukumnya,
Tetapi kalau misalnya sebuah alat seperti ini sudah terkontaminasi oleh barang-barang yang tidak halal, itu berubah statusnya menjadi tidak halal juga. Makanya perlu perhatian nanti agar bagaimana supply chain dari produk-produk halal itu terjaga, dari pelabuhan kemudian ke pasar konsumen, itu semuanya terjamin. Maka kami, saya bicara atas nama kami, memberikan dukungan penuh terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi dua negara. Dan satu lagi yang sangat penting bagi kita adalah bahwa pemerintah Indonesia, sebagaimana halnya juga pemerintah Malaysia, itu punya komitmen yang kuat untuk mengembangkan produk-produk yang halal. Bahkan Malaysia itu berada di benteng utama, kemudian Indonesia juga dalam rangka produk halal, baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, keuangan, dan sebagainya. So, saya ingin meyakinkan kepada teman-teman media bahwa kita percaya saudara-saudara kita dari Malaysia punya standarisasi yang jelas dengan pemahaman agama yang kuat, ditambah lagi oleh riset pasar yang dilakukan oleh Profesor Sabania tadi, ini memberikan penguatan kepada kita. Ya, kita dukung upaya ini supaya yang halal ini tidak saja sehat, ya, tidak saja bersih, tidak saja secara hukum itu memang boleh diproduk, tetapi juga produk-produknya higienis, bergizi, halal dan thayyibah. Ini tadi saya katakan, kalau ini bisa kita jadikan prioritas untuk dikonsumsi, maka akan menumbuhkan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang sehat, generasi yang juga punya kemampuan berpikir karena mengkonsumsi barang-barang yang halal. Jadi saya kira itu ya, kalau masalah-masalah teknis seperti harga dan sebagainya kita sedang mendengarkan tadi. Terima kasih, selamat siang dan tetap semangat buat kita semua. Salam Pancasila. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.